Pertama, ibu dan bapak, jika seandainya kita dianugerahkan seorang anak, atau ibu di sini, bapak di sini, caknya levelnya punya cucu, maka disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bayi itu baru lahir untuk kemarin tuh diazankan yang bener Pak Camamun ngeledek aku Kadang-kadang kayak kau. sunnah ini sudah banyak yang terlewati. Sebab sekarang mulai ada pengajian saya dengar, tidak boleh mengazankan bayi yang baru lahir, itu bid'ah, haram, tidak pernah diajarkan Nabi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, palak bapak kau bid'ah. Jangan basi-basi ngomong bid'ah. Saya bacakan hadisnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Hasan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurrahu ummus sibyan." Siapa saja yang dianugerahkan Allah seorang anak yang baru lahir, maka hendaknya diazankan di telinga kanannya dan diiqamahkan di telinga kirinya. Kalau ini dilakukan, kata Nabi, satu makhluk yang bernama Ummus Sibyan tidak akan mampu mengganggu anak itu untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, siapa Ummus Sibyan itu? Ummus Sibyan ini, Ibu, bukan Upik Sibian, tukang jual pempek di Padang Selaso, ada Upik Sibian. Ummus Sibyan ini setan dari kalangan jin yang gawe sehari-hari setan Ummus Sibyan ini adalah mengganggu anak kecil yang baru lahir, ganggu bayi. Itu setan namanya Ummus Sibyan. Maka cara menolak setan ini, salah satu amalannya adalah ketika anak itu baru lahir, diazankan di kuping kanannya, diiqamahkan di telinga sebelah kirinya. Insya Allah bayi itu tidak akan diganggu oleh setan yang bernama Ummus Sibyan tadi. Jadi ibu ingatkan, kalau cucu baru lahir, suruh anak laki-laki ibu, bapaknya cucu itu untuk azan. Kalau bapaknya lagi dinas di luar kota, kakeknya suruh azan. Kalau kakeknya tak katik, mamang bayi itu suruh azan. Kalau tak katik juga keluarga yang lanang hadir, suruh perawat lanang itu azan ke bayi. Yang penting ketika bayi itu lahir, segera disambut dengan kumandang zikir kepada Allah, yakni kumandang azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Tapi pesan saya bagi bapak yang mengazankan bayi, azannya pelan-pelan main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan azan model suara Cak Ustaz Boboiboy tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyemolong bayi itu kaget. Maka azannya yang ringan-ringan saja, cukup terdengar di telinga kanan si bayi, maka sudah memenuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setelah bayi itu diazankan, khususnya hari ke-7, kalau tidak bisa hari ke-7 dari bayi itu lahir, hari ke-14, atau jika tidak hari ke-21, atau jika tidak fa fi yaumin minal ayyam in tayassara, boleh pada hari kapanpun jika Allah berikan kita kelapangan rezeki untuk diakikahi bayi yang baru lahir tadi. Jadi kalau tidak pacak hari ke-7, gaji pensiun bapak belum cair, boleh hari ke-14. Kalau belum hari ke-14, hari ke-21 boleh. Jika tidak mampu juga belum ada kesempatan, Cewek kopi be, Cewek sih kok, be. boleh kambingnya. Anda mengakikahi anak ataupun cucu. Tapi dengan satu syarat,
dalam meninggal mazhab 2 Syafi'i, cewek. akikah ini ada masa kadaluarsa. Kapan masa kadaluarsa akikah ini? Ketika anak itu sudah usia balik. Kalau dia sudah mimpi basah, SMP, atau anak gadis datang bulan pertama kali. Kalau dia belum diakikahi, lalu anak itu sudah usia balik, gugur sudah kesunahan mengakikahi anak tersebut. Tidak lagi sunnah. Ada yang bertanya, ibu, Ustaz, saya ini umurnya sudah 70 tahun, tak? Tapi saya sekarang belum diakikahi oleh orang tua saya dulu. Sebab saya dulu lahir, kata bapak tadi, di zaman PKI. Pada masa itu beli beras susah orang tua kami. Apalagi nak beli kambing boiko. Oleh karena itu sampai sekarang saya belum diakikahi oleh orang tua saya. Gimana Ustaz hukumnya? Pertama, Tanya itu kalau nggak kambing gimana? akikah Tanya itu kesunahan yang dituntut bagi orang tua, bukan kita sang anak. Jadi yang disuruh akikah itu orang tua, bukan kita. kopi. Sehingga kita tidak berdosa jika tidak diakikahi. Dan orang tua kita juga tidak berdosa. Sebab menurut mazhab Syafi'i, akikah itu tidak wajib. Akikah itu hukumnya sunnah yang muakkadah. Hanya saja Nabi bersabda, kullu mauludin rohinatun biaqiqatihi. Setiap bayi yang baru lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau dia belum diakikahi masih tergadai. Lalu tergadai ini apa maksudnya? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jika anak itu belum diakikahi, maka anak itu tergadai syafaatnya bagi orang tuanya. Jadi kalau anaknya hafal Quran 30 juz, belum diakikahi emak bapaknya, kaget di hari kiamat sang anak tidak bisa memberi syafaat pertolongan kepada kedua orang tuanya. Makanya anak itu sudah diakikahi. Tapi ingat, akikah ini ibadah wong tua, bukan ibadah bagi sang anak. Jadi anak tidak ada tuntutan khusus. Jika dia sudah tua, dulu belum diakikahi, anak tidak berdosa. Tapi ada solusi jemaah sekalian. Menurut mazhab Syafi'i, kalau Anda dulu belum diakikahi, boleh Anda mengakikahi diri Anda sendiri. Lafalnya boleh. Boleh itu bahasa fikihnya adalah mubah, bukan sunnah. Yang sunnah wong tua dengan anak. Tapi kalau wong tua kita lah meninggal, sedangkan ibu umur sudah 50, 60 tahun, 70 tahun, maka ibu boleh saja mengakikahi diri ibu dan bapak sendiri. Jadi kaget misal ada undangan nyebar, dari siapa undangan ini? Oh, dari bapak fulan, undangan akikah. Kita kira cucunya yang akikah, rupanya bapaknya yang akikah. Boleh, tapi cukup yang beli kambing baik. Tak usah marhaban lagi, marhaban, tak usah. Siapa nak ngendong bapak tadi? Langsung. Jadi cukup akikah, potong kambing dia sudah cukup. Karena ia dalam konteks berbakti kepada kedua orang tuanya, supaya kaget di hari kiamat dia bisa membebaskan syafaatnya bagi kedua orang tuanya. Hanya saja ini tidak wajib, tidak juga sunnah bagi kita. Hukumnya mubah, boleh saja. Kalaupun kita tidak mengakikahi diri sendiri, maka tidaklah masalah. Paham sampai sini jemaah sekalian? Insya Allah. Satu lagi, sudah kita akikahnya beli kambing. Ustaz Mas Agus tadi sudah menunjuk kabar, sudah kambing disembelih ya. 2 ekor disembelih sudah, alhamdulillah, karena anaknya laki-laki. Ustaz suruh ke sana aja panas. 1 ekor. Ustaz suruh ke sana. Setelah diakikah, Ustaz sana baik. Ibu-ibu sana panas. Panas. Nabi bersabda, Saya dulu. wa yuhlaku, Depan baldat itu. diborating rambut. Kasihan nanti anaknya. Pakai Nabi adalah yuhlak. Panas, Mbak. Sana loh. Gimana, Kak? Ini yang afdal.
Tadi kita gunting rambut itu simbolis saja. Nanti setelah acara Oh iya, dibubar, ada Ustaz kami. Ini ada di pinggir pakai sebelah kiri. alat cukur rambut yang kecil Kami. itu, Ada kosong nggak guntur ini, Pak? ke habis. Ada kosong. Rambut ananda kita ada kosong, Bu? Al-Ghifari, Zaidan Al-Ghifari tadi. Setelah dicukur habis, sunnahnya rambut itu dikumpul ke ibu. Sudah dikumpulkan, ditimbang. Ada kosong. Nabi bersabda, "Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi biwasnihi fiddatan 'alal masakin." Wahai putriku Fatimah, cukur rambut anakku Sayyidina Hasan, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukur rambut, habis rambutnya. Kemudian rambut itu dikumpulkan, ditimbang, lalu disedekahkan senilai dengan perak fiddah, perak, bukan emas. Siapa lagi? Nabi bersabda perak, bukan emas. Udah. Jadi Ada Nabi lagi, bersabda, ada lagi. Ustaz Tambah lagi satu. rambutnya dikumpulkan, ditimbang. Yang jurnas. Tapi timbangnya jangan Pak. Timbangnya Pak, jangan pakai timbangan elok, tak kena. Timbangannya beli timbangan mikro kecil itu. Timbang rambut ananda tadi dapat 0,5 gram misalnya. Kalau lebih 0,5 gram. Maka 0,5 gram itu disedekahkan senilai perak. Berapa harga perak sekarang? Buka website logammulia.co.id, website resmi Antam. Harga perak hari ini sekitar Rp47.000 per gram. Kalau rambut bayi tadi 0,5 gram, berarti setengah dari Rp47.000, sekitar Rp24.000. Sedekahkan bagi fakir dan miskin.